فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sih kita mendidik anak laki-laki agar memiliki sifat sifat rujulah ya, sifat maskulinitas ya, sifat kelelakian. Yang perlu kita pahami bersama ya bahwasanya ya sifat maskulinitas, sifat kelelakian itu tidak bisa langsung di dikaitkan begitu saja dengan yang namanya misalnya warna. Kadang-kadang ada orang tua ngelihat anaknya suka warna pink itu berarti oh ini berarti ada kelainan. Itu nggak mesti ya. Karena kalau kalau kaitan dengan masalah warna ini kan masalah yang sifatnya adalah kembali kepada urf ya. Ada sebenarnya. Karena yang bisa jadi anak memang senang warna pink tapi sebenarnya tidak artinya dia itu punya punya kelainan gitu loh. Juga demikian misalnya anak laki-laki yang cenderung main boneka. Jadi nggak bisa langsung kita vonis oh ini berarti anak ini ada kelainan tidak ya. Jadi ini butuh observasi, butuh pengamatan sebelum kita jatuh kepada anggapan-anggapan seperti itu ya. Juga misalnya dia lebih lebih merasa nyaman ketika bermain sama yang perempuan. Itu karena memang ada faktor-faktornya ya. Dan faktornya ini banyak sebenarnya ya. Nah, diantaranya misalnya seperti ada seorang anak yang ayahnya itu jarang hadir di dalam pendidikan. Mungkin ayahnya bekerja atau semisalnya ya. Sehingga sosok ayah yang absen ini menyebabkan dia lebih dekat dengan ibunya, dengan kakak-kakak perempuannya dan dia merasa enjoy bermain dengan kakak perempuannya. Dan umumnya manusia ya, dia itu memiliki suatu hal yang dia merasa tidak aman, tidak secure ketika dia harus misalnya bergaul dengan orang asing ya, yang belum dia kenal, apalagi sama-sama laki-laki. Kemudian dia bandingkan nih, kakak perempuannya lembut misalnya, kemudian ketika dia ngelihat di sekolahnya anak laki-laki itu kok kasar ya, dari omongannya, dari cara mainnya, akhirnya dia merasa tidak nyaman. Nah, sebenarnya ya perasaan ketidaknyamanan ini tidak langsung mesti bahwasanya ini anak itu tidak memiliki tidak memiliki kemaskulinan tidak ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Adalah coba kita mengevaluasi, kita introspeksi bagaimana pola asuh kita kita kepada anak laki-laki kita ini. Kemudian juga kita ajak ini abinya untuk lebih terlibat lagi bapaknya, ya, atau orang laki-laki yang lainnya yang ada di rumahnya, misalnya abangnya kalau ada, atau pamannya atau kakeknya. Untuk apa? Untuk melibatkan anak ini ya dengan orang laki-laki. Jadi nggak bisa kita paksa. Jadi dia harus kita tumbuhkan, harus kita ajak ya. Dia harus merasakan fun, nyaman, senang gitu loh dengan aktivitas-aktivitas yang lebih diasosiasikan dengan aktivitasnya laki-laki, misalnya bermain outdoor misalnya, ya. Nah, ini adalah suatu hal yang memang harus kita tumbuhkan ya, kepada mereka, ya. Jadi yang pertama adalah kita nggak usah terlalu khawatir ya dengan anak kita, kecuali kalau memang sudah ada indikasi tanda-tanda yang kelihatan gitu loh, misalnya dia misalnya dia seperti bicaranya itu pun juga tidak bisa langsung ya. Artinya begini loh, ada anak-anak itu yang mungkin secara ngomongnya itu seperti kalau kita ngomong kemayu gitu ya, dengan bahasa seperti perempuan, tapi itu nggak dibuat-buat gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak dibuat-buat itu bukan artinya ya dia ini sudah jatuh kepada ancaman laki-laki yang menyerupai wanita, tidak. Tapi itu suatu hal yang memang tidak dibuat-buat. Ini karena memang kembali kepada pola asuh ya. Ya, kita bisa melihat misalnya ya, kayaknya kurang etis ya kalau kita menyebut nama ya. Misalnya salah satu dokter yang kita kenal ya, dokter masalah seksualitas, ya kita tahu ya bagaimana gaya bicara beliau. Nah, gaya bicara seperti ini tuh nggak bisa langsung di stigma orang ini adalah orang yang, mohon maaf misalnya bencong atau misalnya, itu nggak bisa gitu loh. Juga suatu hal yang sama juga, saya juga mendapati ada beberapa orang yang kesannya melambai, tapi sebenarnya dia dalam artian itu dia masih normal gitu loh. Artinya bukan ini dikatakan dia memiliki disorientasi, tidak ya. Jadi artinya tidak setiap orang yang dia melambai itu dia mengalami disorientasi. Toh akhirnya ketika selesai kuliah dia
menikah, anaknya juga banyak ya saat ini, alhamdulillah gitu loh. Nah, jadi kita cuma bisa melihat ya dari zahir, dan dari zahirnya juga kita nggak bisa dengan begitu saja mudah untuk menilai atau menghakimi gitu loh. Demikian pula ketika kita lihat anak-anak kita. Jadi kita coba introspeksi, kita hadirkan laki-laki dan laki-laki di dalam pendidikan anak kita tadi. Kemudian kita juga harus berusaha ini, ya, berusaha bagaimana supaya anak kita ini dia senang dengan aktivitas-aktivitas yang memang mungkin lebih bersifat ke laki-lakian, misalnya diajak berenang, berlari, bersepeda, meskipun juga anak perempuan juga boleh seperti ini, tapi ya kita coba arahkan dia ke arah-arah yang lebih menunjukkan ke maskulinitasan gitu loh. Ya misalnya diajak dia memanah, atau diajak dia berkuda, atau yang seperti itu. Jadi ini diantara cara-caranya. Ya intinya hadirkan sosok laki-laki ya yang bisa membersamai dan mendampingi dia. Insya Allah dia akan banyak belajar dan menyerap dari sosok laki-laki tersebut. Tapi kalau itu absen, memang ini suatu hal yang sulit ya. Misalnya dia lebih banyak bermain sama tantenya, kakak perempuannya, ibunya, laki-laki nggak ada di dalam rumahnya. Nah ini biasanya akan ada kecenderungan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya.